لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baiklah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Penulis menyampaikan ada contoh-contoh yang berkaitan dengan pernikahan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Ada 3 contoh yang dikemukakan oleh penulis Syekh Muhammad Ya'qub Ad-Dahlawi, yaitu yang pertama nikah mut'ah, yang kedua nikah tahlil, dan yang ketiga nikah sighar. Bisa lihat dalam bukunya beginilah, Islam Melindungi Wanita, halaman 53. Yang pertama nikah mut'ah. Al-Jurjani rahimahullah ta'ala berkata, nikah mut'ah bentuknya adalah laki-laki berkata kepada wanita, ambillah harta ini sebagai mahar. Kemudian aku bersenang-senang berhubungan intim bersamamu beberapa waktu atau dalam waktu tertentu. Lalu wanita itu pun menerimanya. Ya, ini mut'ah. Contoh misalnya, saya menikah dengan seorang perempuan, katakanlah namanya Aisyah. Ya Aisyah, ini mahar untukmu 100 kg emas misal, dan aku nikahi kau 1 bulan saja untuk bersenang-senang melakukan hubungan intim dengan. Jadi disebutkan jangka waktunya, itu disebutkan. Setelah kita memberikan mahar kepadanya, memberikan hadiah, ya saya berikan engkau uang 100.000 misalnya, ya, dan saya nikah denganmu selama 1 pekan. Ini nikah mut'ah.
ya nikah mut'ah. Menurut para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang dimaksudkan dengan nikah mut'ah itu adalah ya hingga batas waktu tertentu atau batas waktu yang tidak ditentukan. Adapun menurut Ja'fariyah, Ja'fariyah itu sekte Syiah, ya, yang dipelopori oleh Ja'far, Imam Ja'far, ya. Yang dimaksudkan dengan mut'ah itu adalah menikah untuk waktu tertentu, ya, dengan mahar yang tertentu. Nikah mut'ah ini terlarang. Pada awal-awal keislaman, nikah mut'ah itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Pada awal-awal keislaman, kemudian setelah itu dimansukhkan, ya, dimansukhkan, dihapuskan hukum mut'ah oleh Rasulullah SAW. Karena kita ketahui dalam Islam itu hukum-hukum itu ada yang dinasikh, ada yang dimansukh, ya, ada yang ditetapkan terus dan ada yang dihapuskan, ya, ada yang dihapuskan. Seperti misalnya contoh lain, perempuan dahulu kala itu dilarang berziarah ke kubur. Pada awal-awal keislaman dilarang mereka berziarah ke kubur. Kenapa? Asbabnya karena keislaman mereka belum kuat dan kokoh. Dikhawatirkan dengan berziarah ke kubur itu akan menimbulkan khurafat dan kesyirikan. Ya, setelah kuat dan kokoh keislaman mereka, akidah mereka, kemudian hukum ini dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Fazuruha, ya, maka sekarang berziarah ke kuburan, ya. Seperti juga misalnya hamal itu proses sampai kepada pengharamannya bertahap, tidak sekaligus. Awalnya khamar itu boleh, ya, awal-awal Islam itu khamar itu boleh diminum. Kemudian berproses. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ini proses. Jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Kalau nggak sholat nggak apa-apa minum khamar. Awalnya diperbolehkan. Kemudian datang larangan, ya, bahwa orang kalau mau sholat tidak boleh minum khamar, karena kalau dia minum khamar akan lupa bacaan sholatnya, ya, dan menghilangkan khusyuk serta tumaninah. Kemudian dihapuskan secara sekaligus. Innamal khamru wal maisiru rizqun min amali syaitan fajtanibuhu. Sungguhnya khamar itu, judi itu, ya, adalah perbuatannya syaitan, jauhkan. Dihapuskan. Ini namanya yang hukum yang dimansukh dalam Islam. Ya, jadi begitu juga dengan nikah mut'ah. Namun oleh orang-orang Syiah, nikah mut'ah itu dilanggengkan. Ya, nikah itu dilanggengkan, dihidupkan sampai sekarang. Nah, inilah yang menjadi daya tarik orang kemudian masuk ke dalam Syiah. Mut'ah ini di antaranya. Karena dia dengan enak, ya, sesukanya
kapan waktu dia bisa berganti-ganti pasangan. Ya, di Masjid Salman Bandung itu di tahun 80 itu sudah marak Syiah yang dipelopori oleh Jalaluddin Rahmat dan juga oleh bukan Terbit Nizam ini, ya, mendirikan Yayasan Al-Mutahhari, sehingga banyak mahasiswa ITB yang masuk Syiah, ya, masuk Syiah. Di antaranya pernah ada beberapa orang gadis yang berpakaian rapi, bagus, tertutup dari atas kepala hingga kaki, pergi ke dokter kandung waktu itu, mengadukan hal diri mereka. Setelah diperiksa ternyata mereka terkena penyakit kelamin. Ya, masih muda, terkena penyakit kelamin akibat daripada berganti-ganti pasangan tadi. Ya, ternyata dia beragama Syiah dan sering melakukan kawin mut'ah. Nah, ini bahayanya mut'ah sehingga oleh agama dilarang, oleh Islam dilarang. Nah, sedangkan Syiah masih melanggengkan pernikahan mut'ah hingga sekarang. Ya, termasuk di negeri yang memproduksi Syiah seperti Iran, ya, dan negara lainnya. Di Iran sana itu statistik dunia menyampaikan kepada kita bahwa penyakit kelamin tingkat tertinggi di Iran. Ya, dan umumnya masih belia-belia, muda-muda, karena mereka sudah biasa dengan mut'ah sejak muda. Nah, ini bahayanya. Makanya Islam melarang apa yang disebut dengan nikah mut'ah. Gitu. Di antara tujuannya larangan ini adalah melindungi perempuan, melindungi kaum muslimah, ya, kaum mukminah, melindungi kemuliaan mereka, melindungi kehormatan mereka, menjaga dan memelihara kehormatan mereka agar tidak terjatuh pada perbuatan yang niscaya, sebagaimana hal itu dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengenai haramnya nikah mut'ah, dan sesungguhnya nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang tidak sah. Ya. Dalil tentang haramnya mut'ah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Umar bin Abdul Aziz, bahwa sebelumnya Rubai' bin Samrah Al-Juhani menyampaikan kepada kami dari ayahnya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda melarang nikah mut'ah. Ala innaha haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhu. Ya, ketahuilah kata Rasulullah SAW, innaha, nikah mut'ah itu haramun, haram, diharamkan. Ya,
sesuatu mahar, fala ya'khudhu, jangan diambil lagi. Ya, karena memang pada awalnya nikah mut'ah itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang larangan ini, ya, sehingga bisa jadi di antara para sahabat ada yang terlanjur memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahi olehnya dengan cara mut'ah tadi. Kalau sudah terlanjur untuk memberikan mahar, maka tidak boleh diambil lagi. Ya, jadi larangan ini adalah larangan yang mutlak berlangsung hingga hari kiamat. Hadisnya sahih dari Imam Muslim. Ya, sejak masa Rasulullah SAW, min yaumikum hada ila yaumil qiyamah, dari harimu ini, saat ini sampai hari kiamat, nikah mut'ah itu diharamkan. Ya, kenapa diharamkan? Atau apa hikmahnya? Di antara sudah saya sampaikan tadi, untuk menjaga dan memelihara kehormatan seorang perempuan. Dan kemudian telah sama-sama kita ketahui bahwa sesungguhnya tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk melanggengkan kehidupan rumah tangga. Ya, rumah tangga itu bukan untuk setahun 2 tahun, tapi seterusnya. Gitu. Bagaimana orang nikah cuma sebulan, 2 bulan bubar? Makanya dinamakan mut'ah. Karena di situ ada apa? Ada unsur hanya untuk bersenang-senang saja. Seperti haji tamattu. Tamattu itu apa? Tamattu itu artinya bersenang-senang. Ya, orang yang pergi haji, ada haji qiran, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Kita dari Indonesia ini haji tamattu. Kenapa? Karena melaksanakan 2 kali pekerjaan. Yang pertama umrah wajib, yang kedua haji. Setelah umrah wajib, ada waktu untuk bersenang-senang. Boleh lagi bergaul dengan istri, mau ngapain aja juga boleh. Ya, itu namanya tamattu. Makanya mut'ah, asal kalimatnya sama. Ya, itu maknanya bersenang-senang. Kalau cuma bersenang-senang, ya tentunya ini bukan tujuan daripada rumah